Halo, selamat malam, Saudara Salesius. Ya, selamat malam Bang Juma. Dari Timur Leste. Oh, dari Malang saya Bang. Oh, Malang. Ya, Katolik, Protestan Bang? Saya Katolik. Katolik. Ya. Tema saya gimana Bangku? Tadi tertarik tema sebelumnya Bang Juma. Oke, baik, kita ganti kalau gitu ya Bang ya. Biar terarah diskusi kita. Karena 2-3 agama ini memang membahas hal salib ini. Jadi memang iya, Yesus itu memang selalu dibahas oleh siapapun. betul. Jadi tema Itulah orang benar. Iya Bang, iya Bang. Oke, Bang Juma masih belum percaya ya bahwa Yesus itu Gimana Bangku? Yesus kenapa Bang? Oke, silakan Abang. Silakan. Apakah Bang Juma masih belum percaya? Apakah belum Bang percaya? Juma masih belum percaya Yesus itu disalibkan? Saya percaya. Saya percaya bahwa yang disalib itu mengaku Yesus Kristus. Percaya saya Bang. Sesuai dengan tertulis dalam Bible saudara bahwa yang disalib ini mengaku akulah dia. Artinya dia merujuk kepada Yesus Kristus, kan gitu Bang. Ya. Cuman ada hal yang membuat saya kemudian berpikir panjang ketika berbicara mengenai salib. Salib ini kan hukuman bagi penjahat, kan gitu. Nah, Yesus ketika menjelaskan kepada muridnya di dalam Lukas 21 nomor 8, Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Itu di Lukas 21 Bang nomor 8. Jadi penyesat ini berkata, akulah dia. Nah, sedangkan orang yang disalib ini sebelum dia ditangkap, dia mengaku akulah dia. Ketika orang-orang Roma dan juga Yudas datang. Siapa Bang Juma? Yang disalib itu siapa? Yang mengaku dia? Ya, kalau menurut tradisi Kristen adalah Yesus. Kalau menurut Yesus, penyesat itu datang memakai nama Yesus. Ya, siapa Lukas namanya? Penyesat itu datang tidak memperkenalkan nama Bang, tapi dia menyebut dirinya Yesus. Harus namanya penyesat itu kan ada namanya Bang Juma. Cuman Yesus mengatakan penyesat itu datang memakai. Saya mau tanya, penyesat itu namanya siapa? Oh, penyesat itu iblis. Tapi kata Yesus, namanya siapa? Iblis itu tidak punya nama Abangku. Kalau tidak, yang saya tanya itu kan Bang Juma bilang penyesat. Iya. Ya, penyesat itu iblis, Bang. Penyesat itu namanya siapa? Nah, iblis ini penyesat kayak ini dah. Gitu loh, kayak penipu. Oh, beda. Itu beda konteks. Yesus hanya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu memakai nama Yesus. Dan penyesat itu berkata, akulah dia. Nah tuh. Nah di dalam Yohanes 18 nomor 5 Bang, ketika artinya yang disalibkan itu kan menurut Bang Juma adalah penipu tuh. Penyesat Bang. Penyesat itu. Nah iya. Siapa namanya? Tidak dijelaskan siapa namanya. Tapi kalau beberapa kali Yesus kemudian menjelaskan bahwa iblis kan itu Yudas. Kan Bang Juma bilang yang disalib itu adalah penyesat. Nah sekarang nama penyesat itu siapa? Yang disalib itu. Baik. Sekarang menurut Abang penyesat itu iblis atau bukan? Kutanya dulu, penyesat itu iblis atau bukan Bang? Loh, penyesat itu kan bisa saja orang jahat. Bisa. Iya. Maksud saya iblis kan? Tuh. Nah sekarang siapa penyesat itu loh, siapa yang disalibkan itu siapa namanya? Oke, saya tanya dulu Abang Gus, nanti saya sebut nama. Enggak, saya sebut jawab nama. dulu itu.
jawab dulu itu. Karena yang Bang Juma kan bilang yang disalib itu adalah penyesat. Namanya siapa? Yudas, Bang, namanya. Oh, Yudas. Di mana? Ya. Di mana ayatnya? Oke, saya baca di dalam Yohanes 6 ayatnya yang nomor. mengatakan bahwa yang disalib adalah Yudas. Baik, baik. Bacakan ayatnya berapa? Di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah iblis. Di dalam Lukas 22 nomor 3, iblis merasuki Yudas. Kan gitu. Yudas yang disalib itu loh, siapa? Mana ayatnya? Boleh saya teruskan? Enggak, ayatnya dulu. Baca ayat. Biar kita baca bersama-sama. Ayat berapa? Abang, kalau jelas disebutkan bahwa yang disalib itu Yudas, maka kalian tidak akan menjadi Kristen. Dalilnya mana? Iya, tadi saya sudah bilang Yohanes 6. Yohanes 6. Oke, saya buka. Iya, silakan Anda baca dulu. Nomor 70. Yohanes 6. Nomor 70. Ya. Yes. Oke. Itu loh Bang Juma, biar jelas itu loh. Ya. Kalau saya orang yang sudah belajar, apalagi di dalam dirinya ada Tuhan, harusnya tidak perlu ditunjukkan. Ya, artinya Anda harus komitmen bahwa yang disalib itu adalah penyesat. Kalau saya malu mengaku sebagai anak Tuhan, kalau masih bertanya di mana dalil. Iya, karena sepanjang saya baca tidak ada dalil yang mengatakan. Iya, kalau ada dalilnya tidak mungkin Kristen lah. Kalau ada dalilnya tidak mungkin kalian masih di Kristen. Ini saya baca iblis itu kan pintar iblis itu menyesatkan. Iblis itu pintar, Bang. Ini saya baca ya ayat yang silakan. Bang Juma angkat. Silakan. Perkataan Yesus yang ditunjukkan kepada ke-12 muridnya yang mengatakan, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Ya. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Ya. Siapa iblis itu? Iblis. Siapa iblis itu, Bang? Enggak, yang mengatakan ayat ini kan di antara itu kan ada iblis memang. Iya, siapa di antara 12 orang ini yang iblis? Loh, ini kan mengetahui bahwa Yudas itu akan berkhianat terhadap Yesus. Udah ketahuan. Tapi bukan yang disalib adalah Yudas. Saya akan buktikan kalau Yudas yang disalib. Boleh nggak saya buktikan? Oh, nggak boleh. Ayat ini kan Anda bilang bahwa kalau nggak bisa saya buktikan ya mau gimana lagi? Ya, berarti saya nggak bisa buktikan dong. Loh, kan Bang Juma bilang yang disalib adalah Yudas. Iya, saya boleh buktikan nggak? Juma bilang Yohanes 6 ayat 70. Di sini tidak terbukti bahwa yang boleh nggak saya adalah buktikan? Yudas. Saya hanya memberikan item. Jangan ngabur, Bang Juma. Sayangnya saya tidak diberi kesempatan ya. Begitu. Di komal saya sendiri, saya tidak diberi izin menjelaskan. Loh, Anda mengatakan ayat Yohanes 6 ayat 70 mengatakan yang iblis, bahwa yang disalib adalah Yudas. Mana ayatnya? Saya jelaskan boleh nggak? Saya boleh menjelaskan tidak, Abang? Oh, nggak bisa nggak bisa teman-teman. Nggak bisa saya. Dia tidak mengizinkan saya menguraikan karena akan ketahuan kalau saya urai. Makanya cara iblis itu mana dalilnya? Bagaimana mungkin mau terang-terangan ditulis Yudas di situ? Tapi kalau Anda menggunakan akal sehat, saya bisa buktikan bahwa yang disalib itu Yudas. Boleh diizinkan? Mana? Oke, saya jelaskan. Anda diam boleh ya? Ayatnya. Iya, saya akan berikan dalil. Loh, ayatnya saya akan berikan dalil. Saya berikan dalil. Izinkan saya bicara. Ini komal saya. Ayat berapa? Yohanes berapa? Dengarkan aja saya menjelaskan. Nanti tinggal Anda buka. Kenapa Anda ketakutan? Kenapa Anda ketakutan gitu loh? Kutanya dulu, kenapa Anda ketakutan saya menjelaskan kalau yang disalib itu Yudas? Anda kan harus menjelaskan. Izinkan saya menjelaskan. Izinkan saya menguraikan. Makanya beritahu dulu ayatnya. Ketakutan saudara-saudara Kristenku ini, ketakutan sekali. Izinkan saya menjelaskan dan menguraikan dalilnya. Saya buktikan bahwa yang disalib itu Yudas. Boleh?
Ya, coba. Oke, baik. Anda Ayatnya. Anda diam. Oke, saya akan kasih dalil. Ayatnya Diam. dulu, ayatnya. Saya kasih dalil. Saya menjelaskan sambil menyuraikan dalil. Loh, ambil dulu dah ayatnya. Ayat berapa? Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis. Surat berapa? Sebab ada tertulis. Dengar. Sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Bisa diam nggak? Bisa diam nggak? Tidak, saya mau mengejar Galatia Anda 3, yang mengatakan. Galatia 3 nomor 13. Saya akan buktikan sedikit lagi, akan saya sebutkan. Sedikit lagi. Bagus, terima kasih host. Thank you guys. Alhamdulillah, ternyata host masih punya perasaan. Jadi gini, saya akan jelaskan kepada Anda. Buktikan duduk. Iya, saya akan buktikan. Gimana saya mau buktikan? Buktikan, mana ayatnya? Terus. Mana ayat? Anda tinggal saya tendang di sini, Anda terlempar ke neraka. Oh sudah, Anda tidak mau diam. Enggak apa. Anda memang tidak berguna. Takut mendengarkan kalau yang Anda sembah itu adalah Yudas, takut. Begitu takutnya Anda mendengarkan. Saya akan jelaskan. Mana? Begitu takutnya Anda menuhankan Yesus padahal tidak ada dalilnya Yesus itu Tuhan. Anda menganggap kemudian ibadah minggu padahal tidak ada dalilnya ibadah minggu. Anda makan babi tidak ada dalilnya makan babi. Anda tidak bersunat, tak ada perintah kemudian untuk jangan bersunat. Tapi Anda imani. Giliran ini saya mau menjelaskan, Anda tidak izinkan. Kenapa? Karena Anda takut. Anda takut. Anda menyembah Yesus tidak ada dalil untuk perintah menyembah Yesus. Tapi Anda sembah. Kenapa Anda sembah Yesus? Tidak ada dalilnya Yesus minta disembah. Ayo. Kenapa enggak berdasarkan dalil Anda beragama kalau begitu? Dalil. Saya mau menjelaskan, Anda tidak kasih saya izin, tidak mengizinkan saya menjelaskan. Karena Anda ketakutan. Ayat berapa? Iya, karena Anda ketakutan. Galatia 3 nomor 13. Galatia 3 nomor 13. Mampus mati kau, laknat. Mampus kau, mati. Masih mau kau datang besok. Ini kamu tidak mau mengizinkan saya bicara karena takut kau kebongkar. Takut terbongkar aibmu. Kamu gak izinkan aku bicara. Kalau nanti berdasarkan dalil baru Anda imani. Mana dalilnya Yesus minta disembah? Mana dalilnya kemudian Yesus mengajarkan agama Kristen? Mana? Gak ada dalilnya. Mana dalilnya mengajarkan ke gereja? Mana? Gak ada dalilnya. Mana dalilnya ibadah minggu? Gak ada dalilnya. Tapi Anda lakukan. Mana dalilnya Trinitas? Mana dalilnya? Tapi Anda lakukan, Anda percayai tanpa dalil. Tapi giliran yang seperti ini harus ada nama. Saya mau menjelaskan, Anda tidak kasih. Kenapa? Bukan karena Anda kemudian menemukan saya tidak bisa menjelaskan atau tidak bisa menunjukkan, enggak. Tapi karena takut aib Anda terbongkar kalau Anda itu menyembah bukan anak Maria. Iya kan? Bang Suma gitu loh. Takut kalian mengizinkan aku menjelaskan, bukan? Padahal saya sudah minta waktu, izinkan saya menjelaskan. Anda sudah baca. Saya sudah tunjukkan awalnya. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku Yesus yang memilih kalian yang 12 orang ini? Satu di antaramu adalah iblis. Itu aja udah kena. Yang iblis di situ Yesus atau Yudas? Yudas. Izinkan saya mengurai. Langkah berikutnya. Karena sudah ada bocoran dari Paulus. Di mana bocoran dari Paulus? Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis. Kalau tidak ada tertulis berarti Paulus berbohong. Harus ada tertulis. Rupanya betul ada. Di mana tertulisnya? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Kena di situ. Apabila ada orang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati. Siapa yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Yesus atau Yudas? Kena lagi. Lalu kau gantung dia. Jangan kau biarkan mayatnya. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, dikutuk. Siapa yang dikutuk?
Yudas atau Yesus? Kena lagi. Ayo sampai kepada Yohanes 12:31. Yohanes 14 nomor 30. Apa kata Yesus? Penguasa dunia itu sekarang saatnya dunia dihakimi. Saatnya sekarang dunia dihakimi, saatnya sekarang penguasa dunia akan datang. Dan sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Penguasa dunia yang adalah iblis akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia? Menurut Yesus, iblis. Siapa yang keluar dari kubur mengatakan kepadaku telah diberi kuasa? Jangan takut, bantah aja. Saya akan kasih dalil. Bantah. Karena status saya hanya bertanya. Nanti di ujung-ujungnya pasti saya akan bertanya. Ya kan? Menurut Yesus, yang menjanjikan kuasa baik di langit maupun di bumi itu siapa? Yang menjanjikan kuasa kepada Yesus tadinya itu siapa? Apakah Yesus menerimanya? Tidak. Apakah iblis mengatakan, dan aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki? Ya. Apakah iblis menunggu waktu yang tepat? Ya. Ayo. Apakah kebangkitan dari kubur itu adalah tanda untuk angkatan jahat atau angkatan baik? Itu pertanyaan-pertanyaan. Dan itulah pertanyaan akan mematikan langkah Anda. Dengan Anda tidak mengizinkan saya menjelaskan, itu sama halnya Anda seperti maling yang takut saya teriak kepada orang lain supaya orang datang memberikan hukuman kepada Anda bahwa Anda adalah maling. Begitu saudara. Ya, izinkan saya menjelaskan. Karena Anda juga menuhankan Yesus, tidak ada perintah. Yesus memerintahkan menyembah kepada siapa? Ayo. Yesus memerintahkan menyembah kepada siapa? Ayo. Yesusnya mengajarkan menyembah kepada siapa? Ada enggak perintah menjadi Kristen? Ada enggak perintah ibadah minggu? Ada enggak perintah makan babi? Ada enggak perintah jangan bersunat dari Yesus? Ada? Enggak ada. Anda lakukan kok. Bisa tanpa dalil. Kenapa giliran saya ingin menjelaskan bahwa yang disalib itu adalah orang yang dikutuk sama Elohim? Anda tidak berikan saya kesempatan. Bahwa Tuhan tidak mengizinkan membunuh Yesus, Anda tidak kasih saya kesempatan. Kenapa? Sangat jelas bahwa yang membimbing Anda itu adalah kuasa kegelapan. Kenapa Yesus mengatakan orang yang ingin menyalibnya adalah anak-anak setan? Kenapa Yesus mengatakan bahwa yang berpikir dia akan disalib itu adalah iblis? Jawab. Itu pertanyaan-pertanyaan yang mematikan langkah saudara. Oke? Silakan saudara Cornelius kalau masih mau naik, tapi dengarkan. Saya sudah menjelaskan. Dan kalau Anda sudah dengarkan tadi, Anda boleh minta dalil lagi. Kalau masih ada di bawah, Anda boleh minta dalil lagi. Tidak ada dalilnya. Di situ disebut Yesus. Anda minta dalil boleh. Tapi izinkan saya menjelaskan. Tapi kalau Anda sudah mendengarkan penjelasan saya, silakan naik, bantah. Tadi Anda mengatakan begini, tadi Anda mengatakan begini. Oke, sekarang bantahnya apa? Nah, gitu. Saya kasih Anda berbicara. Saya kasih Anda ruang waktu untuk ngomong. Gak mungkin saya bicara sendiri. Gak mungkin. Cuman, ketika Anda memberikan pernyataan, minta dalil, izinkan saya mengurai dalil itu. Aku gak percaya kalau gak ada dalil. Lah, kamu mana dalilnya? Untuk menyembah Yesus ada nggak? Ada nggak? Nggak ada juga. Tapi kenapa Anda percaya? Ada nggak pengakuan Yesus? Akulah Tuhan satu-satunya, jangan ada yang lain. Ada nggak? Nggak ada. Tapi Anda percaya. Nah inilah rusaknya otaknya itu. Si siapa tadi itu? Alusius. Naik lagi kembali bang, naik kembali. Yang penting Anda sudah mendengarkan penjelasan saya, Anda tinggal bantah. Itu juga kalau ada ilmu. Oke, ya, Salesius silakan naik. Kalau masih ada di bawah. Selamat malam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang, dari mana bang? Saya dari Amiruddin, Bang Juma. Kamarudin? Amiruddin.
Oh, Amiruddin. Ya, kenapa Bang? Ya, saya mah cuma mau nanya Bang Juma. Siap. Saya mau nanya tentang surat Wal Asri Bang Oma. Bang Juma. Iya, kenapa deh? Iya, Islam. Tolong terangkan isi dalam surat Wal Asri Bang Juma. Terima kasih Bang Juma. Ya. Wassalamualaikum. Ya, waalaikum. Coba Anda bacakan biar saya jelaskan. Coba Bang. Iya. Coba. Iya, saya cuma minta tolong terangkan dalam surat Wal Asri. Iya, dibacakan Bang, biar saya jelaskan, Abang yang bacakan gitu maksudku Bang. Silakan. Abangku. Cuman saya bacanya kurang begitu pasti Bang Juma, malu bicaranya. Bacanya. Enggak apa-apa Bang. Enggak apa-apa. Baca aja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Iya, saya minta penjelasan terjemahnya Bang Juma. Baik. Jadi di situ Allah kemudian mengukuhkan tentang pentingnya waktu. Sampai Allah kemudian mengingatkan manusia di dalam surah ini agar manusia itu tidak menyia-nyiakan waktu itu. Wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal asri, demi masa. Jadi Allah kemudian benar-benar meneguhkan bahwasanya waktu itu adalah sesuatu yang akan menggiring manusia kepada kebinasaan apabila mereka tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Innal insana lafi husr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Siapa mereka ini yang rugi? Ya, tentu yang diterangkan kemudian ayat selanjutnya, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang rugi, semuanya rugi. Illa, kecuali mereka yang beriman, mereka yang berislam, mereka yang menjadi mukmin, mereka yang beramal soleh, kemudian saling menasihati kepada kebenaran dan kesabaran. Itu. Jadi orang-orang di luar daripada itu rugi. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Manusia seluruhnya dalam keadaan merugi, kecuali orang beriman, orang Islam, beramal soleh, orang Islam, dan kemudian yang menasihati kepada kebenaran dan saling mengingatkan kepada kesabaran. Jadi hidup ini, walaupun kita berKTP Islam, kalau kita tidak sholat, kita tidak beriman, kita tidak beramal soleh, ya kita termasuk kategori rugi. Seperti itu Bang. Iya, ya udah Bang Juma, terima kasih ya. Makasih abangku, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Saudara Sitorus, silakan. Dari sekte mana, dari agama mana? Saya Muslim Bang Juma. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di bawah aja Bang. Iya Bang, abangku, iya Bang. Sorry ya. Saudara Anti Galau, selamat malam. Anti Galau, selamat malam. Halo juga. Selamat malam Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari agama mana? Islam Bang. Ini mau tanya Alhamdulillah. Bang. Ya. Saya sering sholat kan Bang. Cuman pikiran saya melayang tak kemana-mana gitu. Kira-kira itu sah nggak Bang? Sah. Sholatnya sah. Oke Bang. Ya, yang penting wudhu, tidak najis dan seterusnya. Tapi kurang khusyuk.
harusnya khusyuk dalam sholat itu. Jangan ingat yang lain ketika sholat. Kita lagi berhadapan dengan pencipta alam semesta ini yang menguasai hari pembalasan. Masa nggak takut sih? Dan masa kemudian ini nggak merasa bahagia? Orang-orang di luar agama Islam ini tidak pernah komunikasi dengan pencipta langit dan bumi. Ya, mereka berkomunikasi kemudian dengan sembahan-sembahan mereka selain daripada pencipta langit dan bumi. Kita umat Islam diunggulkan. Kenapa? Karena kita selalu berbicara, bercakap-cakap dengan pencipta alam semesta. Kenapa kita nggak manfaatkan itu? Giliran kita dekat dengan Pak RT bangga, dekat dengan Pak RW bangga kali. Apalagi kalau sampai dekat dengan gubernur, wah, dekat dengan presiden, udahlah. Dialah manusia satu-satunya. Tapi ini pemilik alam semesta. Kita datang kepadanya beribadah, tapi kita anggap sepele. Padahal dialah segala-galanya. Dia yang menentukan segala-galanya. Gitu loh. Pencipta loh ini, yang kita ajak komunikasi, masih bisa mikir ini, judul. Halo, assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Izin bertanya Gurunda, ini saya ini dalam nggak tahu, betul-betul nggak tahu, izin bertanya karena bingung. Saya ingin bertanya sedikit Gurunda. Jadi Gurunda, nabi-nabi sebelumnya itu kan kayak Nabi Isa, Nabi Musa itu kan diutus hanya untuk kepada kaumnya Gurunda. Terus kemudian yang jadi pertanyaan saya Gurunda, bagi yang di luar kaumnya kalau meninggal itu dalam keadaan apa Gurunda? Apakah mereka dihukum atau tidak Gurunda? Tolong dijelaskan. Nggak ada hukuman, nggak ada hukuman bagi mereka. Karena tidak ada utusan, tak ada perintah kepada mereka. Makanya sibuk sendiri kalau ada orang mengatakan Nabi yang datang kepada Bani Israel mati untuk nebus, kemudian hukum yang datang kepada Bani Israel apa hubungannya? Wong kalau mereka mau makan babi, makan aja. Haramnya babi kan bukan untuk mereka. Haramnya babi itu hanya untuk Bani Israel. Kalau mereka ingin menyembah kemudian kecoa, ya sembah aja. Kan yang diperintahkan jangan ada ilah lain di hadapanku kan hanya Bani Israel. Kalau dia mau menyembah kemudian dompetnya, mau menyembah plafon rumahnya, menyembah sepatu, pot bunga, silakan aja. Pada saat itu sebelum Nabi Muhammad datang silakan aja. Toh nggak ada Nabi Rasul untuk mereka. Mereka aja yang sibuk sendiri. Itulah mereka disebut zalim. Mereka tidak ada perintah, tapi mereka buat sendiri perintah itu. Orang Yahudi dimurkai kenapa? Karena ada perintah, tapi mereka tidak menjalankan perintah tersebut. Yang disebut sesat, tak ada perintah, mereka bikin sendiri perintahnya. Seperti yang mereka lakukan, tidak ada perintahnya, tapi mereka buat sendiri. Oke. Oke, Gurunda mantap. Salam dari Lampung Gurunda. Saya makasih bang, makasih. Kalau bahasa Lampungnya, nyak iling jama Gurunda. Saya senang sama Gurunda. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. Ya, siap. Bang, boleh bertukar pikiran bentar, Bang? Iya, silakan. Nah, ini kalau saya baca di Lukas 23:34, Bang. Ini kan tertulis, ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya. Kalau Yesus saja tidak mengerti apa yang mereka perbuat, kok Kristen ini bisa tahu penyaliban itu untuk keselamatan gitu loh, untuk penebusan dosa, sedang Yesus saja mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau untuk keselamatan kan seharusnya Yesus berkata, ya Bapa berkatilah mereka. Iya. Mereka ingin merealisasikan keselamatan, karya keselamatan.
Kok malah Yesus sampaikan mereka nggak tahu gitu apa yang mereka perbuat. Kira-kira bagaimana menurut abang gitu? Iya, itulah yang biasa. Iya, makasih. Itulah makanya biasa ada tema pahlawan atau penjahat yang melakukan eksekusi terhadap sembahan saudara kita Kristen. Itu penjahatkah atau itu pahlawan gitu. Kalau dia pahlawan berarti orang jahat ini pahlawan bagi saudara kita. Tapi kalau dia penjahat, berarti penjahat ini memberikan keselamatan kepada saudara kita gitu. Gitu saudaraku. Ya, silakan saudara Ote. Semua selamat malam abangku. Malam. Dari sekte Katolik Protestan abang ini? Dari Protestan abang. Protestan. Iya. Oh ya, syukurlah. Selamat malam teman-teman semua. Saya tidak mau berdebat abang semua. Saya hanya mau mau bertanya, boleh kan bang? Terkait dengan tema ini atau gimana? Salib apa ini? Salib menurut Islam, menurut Yahudi dan menurut Kristen. Mungkin bukan itu abang yang saya mau tanyakan. Ada ini saya pernah nonton abang ini, saya mau saya mau bertanya aja ya. Ada di sini saya sudah catat cuma satu aja abang yang. Ini pertanyaan saya abang, pengganti setan sekarang ialah Kristen. Maksudnya tuh gimana bang? Oke, baik. Jadi gini saya jelaskan bang ya. Ya. Kalau di dalam agama Islam diterangkan bahwa wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudara iblis itu adalah orang-orang kafir. Mereka membantu setan di dalam mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Saya kasih bukti boleh bang ya, berdasarkan Al-Quran sudah dalilnya. Orang kafir, ya sekarang begini. Di dalam kitab saudara diterangkan Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Itu dalil bang. Tempat terhina dalam kerajaan langit itu kan tempatnya iblis. Jadi menurut Yesus kalau ada orang yang mengajarkan, meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Nah sekarang abangku ini, Bang Luther punya anak. Apakah abang mengajarkan anak abang untuk melakukan hukum Taurat? Atau mengajarkan anak abang untuk melanggar hukum Taurat? Nah, orang-orang seperti inilah menurut Yesus yang akan menempati tempat terhina, yaitu neraka. Dan itu tempatnya iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran diterangkan, innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu berjuang di jalan Allah. Walladzina kafaru fi sabilit tagut, dan orang-orang kafir itu berjuang di jalan iblis, tagut. Mereka bekerja sama dengan iblis untuk menjauhkan manusia kepada jalan yang lurus itu. Faqatilu awliya as-syaitan. Perintahnya perangilah saudara-saudaranya setan. Berarti ketika dalam Al-Quran dikatakan pembisik kejahatan itu dari golongan jin dan manusia, berarti memang betul ada dari golongan manusia juga yang menyesatkan manusia. Nah, Yesus lagi-lagi berpesan kepada murid-muridnya Bani Israel di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat. Bukankah penyesat itu adalah iblis? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang gini bang, siapa di antara Islam dan Kristen yang memakai nama Yesus Kristus? Mereka akan menyesatkan banyak orang.
Itu kata Yesus kepada orang Yahudi. Nah, Islam Kristen adalah dua kelompok di luar Yahudi. Yesus berbicara kepada muridnya Yahudi, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang datang memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau Kristen 1 miliar memakai nama Yesus, membujuk anak-anaknya menjadi Kristen, berarti 1 miliar plus 1 anak berarti sudah 2 miliar. Banyak orang. Kelompok di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus kemana-mana, kan hanya Kristen, abangku. Oke. Oh, jadi apakah Katolik itu termasuk Kristen, abang? Iya. Itulah pertama. Abang. Ya, oke. Terima kasih. Silakan. Jadi begini, abang. Setelah saya dengarkan paparannya Abang Suma ini, maka muncul lagi pertanyaan satu, abang, boleh kan? Boleh. Silakan. Kalau Katolik dan Kristen itu memang sesuai dengan apa statement abang di sini bahwa pengganti setan sekarang ialah Kristen, maka yang saya ingin tanyakan di sini, kalau misalkan memang orang Kristen itu setan sekarang pengganti setan sekarang ya Kristen. Kalau Kristen sekarang itu dikatakan bahwa dia adalah setan, lalu kenapa abang orang-orang dahulu misalkan dari Kristen ini kan bukan ini Kristen baru lahir kemarin, abang, ya sudah lama, abang, kan? Iya. Lalu kenapa mereka tidak sadar itu, abang, bahwa kenapa kita ini katakanlah setan, lalu kenapa mereka justru semakin hari semakin banyak, abang, pengikutnya? Okay. Kalau memang ajaran mereka ini artinya keliru lah, maksudnya begitu, abang. Oke. Mengaku tidak, abang, kalau misalnya tadi Yesus mengatakan mereka akan menyesatkan banyak orang. Iya, betul itu, abang. Makanya itulah saya bilang, abang, kalau misalkan ada hal-hal semacam itu di dalam Bible atau apakah itu Injil, karena saya ini kan Kristen, abang, tapi tidak terlalu memahami itu dalil-dalil dalam. Makanya saya bertanya, abang, kenapa sih ada ayat-ayat begitu di dalam Alkitab atau Bible itu? Kenapa justru semakin hari Kristen itu semakin bertambah, bukannya semakin berkurang? Karena sesuatu itu, abang Kusuma, kalau sesuatu itu dikatakan palsu, misalkan nih contoh, saya beli misalkan HP, tapi dikatakan ini HP second atau palsu, abang, ya? Tentu orang tidak akan banyak membelinya karena itu kan palsu. Tapi kenapa sih Kristen ini dikatakan bahwa pengganti setan, lalu kenapa setiap hari malah semakin banyak pengikutnya? Itu, mohon penjelasannya, bang. Oke, baik. Yang pertama, Kristen menjadi banyak itu, bang, bukan karena mereka belajar Bible. Bukan. Orang menjadi Kristen itu karena mereka mengikuti ajaran orang tua mereka. Yang kedua, kenapa mereka senang dengan agama itu? Karena di Kristen apa yang sulit, bang? Sekali seminggu dijamin surga, tidak ada yang haram, semua halal, dijamin, kemudian menjadi bukan lagi hamba Tuhan tapi anak Tuhan. Segala-galanya bisa mereka lakukan. Tidak ada seperti di Islam, mau untuk sholat aja harus junub, harus wudu, harus mandi. Tapi kalau di agama Kristen apa yang sulit? Sedangkan di antara kita dengan Tuhan ada yang disebut iblis. Iblis itu sudah bersumpah. Bahkan dalam kitab yang abang gunakan, Kejadian 3 nomor 15, Tuhan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Dan keturunan iblis mau kita ini seluruhnya masuk ke dalam api neraka. Kan itu. Kita mau masuk ke dalam neraka. Sekarang tolak ukurnya penyesat itu apa? Tidak berkesuaian dengan ajaran para nabi. Sekarang kalau kita tanya kepada saudara Kristen, siapa yang mengajarkan Kristen menyembah Yesus? Itu dulu. Jangan bangga dengan kuantitas, tapi kualitasnya. Yang mengajarkan menyembah Yesus siapa? Tidak ada orang Kristen sedunia bisa jawab. Kami sendiri yang mau. Nah, kami sendiri yang mau itu siapa yang menginginkan kalian? Kenapa bisa kompak hari Minggu ke gereja? Sedangkan orang Yahudi, Keluaran 31 nomor 14, kuduskanlah hari Sabat, hari Sabtu. Barang siapa yang merusak kekudusan hari Sabat, maka bunuhlah dia. Ada perintah bunuh. Kenapa berubah jadi hari Minggu?
Siapa yang perintahkan hari Minggu? Secara tertulis tidak ada, tetapi ada kekuasaan goib, ada kekuatan goib yang menghantarkan orang Kristen kemudian berbondong-bondong ibadah Minggu dan menyembah kepada Kristus. Ada perintah nggak menyembah kepada Kristus? Nggak ada. Abraham tidak memerintahkan anak-anaknya, Yakub tidak memerintahkan, Ishak tidak memerintahkan, Daud, Salomo, bahkan Yesus tidak memerintahkan. Tapi kenapa Kristen kemudian melakukan itu? Bukankah tadi sudah saya katakan, Yesus meminta kepada muridnya, waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka dengan memakai nama Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Di luar kelompok Kristen, tidak ada yang memakai nama Yesus Kristus. Orang Yahudi tidak, orang Islam tidak, Hindu tidak, Buddha tidak. Hanya Kristen. Berarti kandidat penyesat yang dimaksud Yesus itu siapa, Bang? Itu aja dulu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian, Yahudi. Orang-orang Yahudi. Di situ kan Yesus duduk di Bukit Zaitun. Di Matius 24, murid-muridnya datang. Yesus berkata kepada muridnya nih, orang Yahudi, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa orang di luar Yahudi yang datang memakai nama Yesus? Masuk ke Indonesia memakai nama Yesus, masuk ke Filipina nama Yesus, masuk ke Singapura nama Yesus, nama Yesus, Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu siapa, Bang? Selain daripada kalian? Ada kelompok lain? Nggak ada. Itu dia lah, Bang. Cuma itulah yang aku maksud, yang saya pertanyakan. Atau kalau misalkan memang Kristen itu adalah pengikut setan, Kristen itu bukan pengikut Kristus, lalu kenapa sih semakin hari semakin banyak itu Kristen? Tapi ada teman-teman bilang di mana semakin banyak. Contoh ini saya baru-baru lihat ini datanya, di dunia ini yang lebih banyak itu orang Kristen. Makanya saya beranikan diri untuk masuk di roomnya Abang Suma ini. Kok saya lihat itu orang Kristen di dunia ini. Kalau di Indonesia ya kita tahu bahwa mungkin di Indonesia ini kan cuma berapa persen Kristen. Tapi saya lihat di penduduk dunia yang lebih banyak itu Kristen. Nah, seandainya memang ada ajaran-ajaran yang memang salah di dalam Kristen ini, Abang, ya tentu orang akan pada meninggalkan Kristen itu, Abang, ya akan masuk mencari agama-agama yang lain, entah itu masuk Islam atau apa. Kan begitu itu, Jadi logika saya itu kayaknya kurang begitu memahami, Abang. Makanya saya berusaha naik. Mudah-mudahan Abangku kasih naik untuk mencari penjelasan. Nah, ada tadi statementnya Abang ini Suma katakan bahwa Paulus ini adalah bukan kita ini mengikut agamanya Paulus, Abang. Nah, iya. Agamanya Paulus, setelah saya buka Google tadi itu, dia kan pada waktu Paulus itu mengajarkan Kristen itu mulai dari Efesus, Galatia, Timotius, dan ada beberapa tempat-tempat itu yang dikirimi surat-surat cetakan Rasul Paulus masuk. Ya begitu antusiasnya masyarakatnya, umatnya Rasul Paulus mengikuti dia pada zaman itu, dan sampai sekarang orang-orang Kristen mempedomani itu, Abang. Tapi kalau Abang cuma bilang bahwa Paulus itu kayak orang sesat, lalu kenapa orang sesat itu artinya dijadikan sampai pedoman sampai sekarang untuk mengikuti dia, Abang? Tidak adakah, maksudnya begini, Abang, tidak adakah orang-orang yang bisa memberitahukan itu bahwa nah ini agama kamu ini salah, sesat, karena ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kristus, begitu. Tapi justru semakin membeludak, begitu, Abang. Oke, baik. Tadi dalilnya Yesus berpesan kepada muridnya Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu terjadi atau tidak, Bang? Terjadi atau tidak? Kalau saya lihat sekarang ini, tidak ada kayaknya orang yang sesat dalam Berarti Yesus bohong. Berarti Yesus pembohong, Bang. Kan sudah dikatakan mereka akan menyesatkan banyak orang. Orang yang banyak ini orang yang memakai nama Yesus Kristus. Sekarang kalau Anda mengatakan tidak ada, berarti Yesus bohong dong. Kan ada, Kristen ini memakai nama siapa rupanya? Kan Kristen yang memakai nama Yesus Kristus, Bang. Saya tidak begini, Abang Suma. Yang sesat itu yang maksudnya, Abang, yang sesat itu salah jalan kah, berbuat sesuatu yang tidak bagus kah? Itu maksudnya sesat itu bagaimana? Yang sesat itu menyembah makhluk yang keluar dari kubur, Bang. Yang
yang mengganti firman Tuhan, yang mengganti kemudian utusan Tuhan menjadi Tuhan. Itu sesat. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan atau Tuhan, Bang, menurut Yesus, supaya bisa hidup kekal? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang engkau utus. Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan atau mau dikenal sebagai Tuhan supaya kita bisa memperoleh hidup kekal menurut Yesus? Dijawab abangku. Inilah letak kesalahannya, kesesatannya. Iya, contoh nih aku ini abang, kan saya di Protestan. Nah, menurut Abang Suma ini aku kan sesat abang, ya kan, maksudnya begitu, sesuai dengan apa yang di statementkan abang ini kan. Ya karena saya ini kan Protestan pengikut Kristus, tapi menurut Abang Suma bahwa Luther ini bukan Kristus yang diikuti tapi Paulus, begitu kan maksudnya Bang? Anda mengikuti Kristus abangku. Iya. Tapi yang palsu. Sebenarnya dia begini Bang. Ya oke. Terima kasih teman-teman yang ada di bawah ya. Jadi saya semakin saya penasaran bertanya, Kristus itu ada Kristus palsu, ada yang asli ya Bang? Ada, Yesus yang mengatakan itu. Nah yang aslinya itu semacam yang mana Bang? Yesus itu Bani Israel punya Kristus. Yesus berkata dalam Yohanes 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Domba itu Bani Yakub. Di luar Bani Yakub bukan domba, serigala. Matius 15 nomor 24. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata. Nah, kalau Anda mau mencari siapa Kristus yang asli, Kristus yang asli itu adalah utusan Tuhan. Nah, yang datang di tengah Bani Israel. Nah, kalau yang Anda sembah itu bukan utusan Tuhan, tetapi penyesat yang memakai nama utusan Tuhan. Kan Yesus berpesan tadi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Menurut Yesus penyesat itu datang memakai nama siapa? Tapi seandainya Bang Suma saya ini artinya menyembah yang sesat abang, tidak mungkin lah. Mungkin saya lah selalu bersama dengan iblis, tapi aku tidak pernah lihat iblis abang. Iya, saya iblis itu tidak kelihatan abangku. Iblis itu dia makhluk roh. Tidak pernah ada iblis datang membisik-bisikkan sesuatu. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Iya, firman Tuhan lah abang. Coba tunjukkan dalilnya, di mana perintahnya menyembah Yesus? Saya itu tidak tahu dalil abang, tetapi nggak ada dalilnya. Iya, saya itu tidak tahu. Memang nggak ada dalilnya. Yesus, dalilnya bang, dengarkan bang. Saya mungkin abangnya, keyakinan saya lah abang. Itulah keyakinan Anda yang dibisikkan sama iblis itu. Karena begini abang. Di dalam pengakuan kami di dalam gereja itu abang, ada pengakuan yang namanya pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Nah, artinya kami percaya, saya percaya itu ya. Saya percaya itu bahwa saya percaya kepada Allah Bapa dan kepada anaknya Yesus Kristus. Jadi saya itu percaya ya, saya percaya Yesus, saya percaya juga Bapa. Di mana sesatnya ini abang? Yesus Anda percayai sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Kalau dalam iman kami sebagai Tuhan abang. Nah itulah sesatnya, berarti memang Anda iblisnya. Yesus berkata saudara, Yesus berkata nih, Yohanes 17 nomor 3, iman Anda itu tertolak. Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Jadi Yesus itu mau dikenal sebagai utusan atau pengutus abang? Ya karena iman kami itu mengatakan Tuhan, ya begitulah kami sampai sebut Tuhan. Berarti Anda tidak memperoleh hidup yang kekal, karena Anda melanggar kaidah hukum kekal menurut Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan Tuhan. Tidak boleh mengenalnya lebih dari itu. Tapi ya Bang Usuma, ya maaf ya, tapi apakah seseorang yang misalkan abang katakan bahwa sesat itu
sejauh manakah iblis itu menyesatkan umatnya itu. Kalau dia sesat, apakah dia itu bisa diberikan hidup lama, anaknya diberikan kesuksesan, atau anaknya dihukum, atau bagaimana? Karena selama saya hidup ini abang, dari keturunan kami, dari generasi ke generasi, kok hidup kami baik-baik saja. Bagus. Tidak pernah itu ya, oke, sebentar ya, tidak pernah itu ada dikatakan bahwa ada bisikan-bisikan setan, kami itu jarang sakit, dan kalaupun ada kami sakit langsung didoakan langsung sembuh, tidak pernah masuk rumah sakit, jarang. Nah, di mana kesesatan ini? Bukankah ini bertanda bahwa di saat kami berdoa kepada Tuhan kami Yesus Kristus, nah tiba-tiba kami sembuh. Nah, di mana kesesatan di situ, abang? Kalau iblis yang bekerja di situ, abang, otomatis saya yakin doa kami tidak akan diterima. Oke, saya kasih dalil, bang. Yesus berkata di dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23, pada hari terakhir nanti banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus? Apa kata Yesus? Pada saat itulah nanti aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sekarang tunggu dulu. Ketika Anda berdoa, ketika Anda ngobatin orang, lalu kemudian Anda sembuh, ternyata Yesus yang asli tidak mengenal kalian. Yesus yang mana yang datang kepada kalian? Ayo. Yang mengabulkan doa kalian, yang memberikan kemudian kalian kesembuhan, itu Yesus yang mana? Yang asli tidak mengenal kalian. Yesus yang mana ini yang datang? Bukankah Yesus mengatakan, ya? Karena saya memang tidak tahu, ya, tidak tahu yang namanya Yesus palsu. Yang saya tahu itu adalah Yesus yang asli, anaknya Maryam, iya. Ya, itu sangkaan abang. Tapi Yesus mengaku, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Pertanyaan saya, penyesat itu ketika datang, bang, memakai nama siapa? Saya itu tidak tahu, bang. Tapi terima kasih, abang Sumaya. Jadi ini terakhir pertanyaan saya, teman-teman di bawah ya, karena kayaknya rusuh di bawah ini. Jadi saya mau tanyakan. Biasa aja, santai aja, bang, santai aja. Iya, saya mau tanyakan sama Bang Suma. Ini ada Alkitab saya pegang, abang. Ini ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Menurut abang Suma, ini palsu apa asli? Itu palsu. Palsu. Kalau Anda sabar, kalau Anda mengatakan itu kitab Taurat, palsu. Kalau Anda mengatakan itu Injil, itu palsu. Tapi kalau Anda mengatakan itu terjemahan dari surat-surat yang diambil dari abad kedua, abad ketiga sebelum Masehi, dari Septuaginta, itu asli terjemahan. Kalau Anda mengatakan itu adalah terjemahan dari surat pewarta dari Lukas, Markus, Matius, saya katakan itu terjemahan asli. Tapi kalau Anda mengatakan itu firman Tuhan, bukan, itu bukan firman Tuhan. Ya, yang dipakai sekarang manusia kan yang kayak begini, abang. Iya, saya juga pakai ini, tapi ini bukan firman Tuhan ini. Ya, itu palsu juga, abang. Ini bukan firman Tuhan, ini asli terjemahan. Asli terjemahan dari surat Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan Paulus. Asli terjemahan. Tapi bukan firman Tuhan. Jadi semua isinya di dalam ini menurut Bang Suma ini semua palsu. Saya tidak katakan palsu, saya katakan asli. Asli terjemahan dari surat-surat penulisnya, Lukas, Markus, Matius. Tapi kalau dikatakan firman Allah, bukan firman Allah. Ini terjemahan dari surat-surat. Oke, Bang Suma. Ini semakin menarik sedikit ini. Saya kayak muncul ini pertanyaanku ini setelah saya berikan Bang Suma ini buku saya lihat. Nah, sekarang pertanyaan saya sekarang ini ya Bang Suma, simpel saja. Nah, bagaimanakah kita mengenal sosok yang kamu maksud itu adalah asli, sementara ini Quran ini kamu bisa katakan palsu. Misalkan saya ini mau itu mengikut yang kamu katakan itu yang aslinya. Nah, di mana kita dapat yang aslinya ini supaya kita bisa ikut dia? Ya, gimana Anda mau mendapatkan? Anda bukan Bani Israel, Bang. Injil hanya untuk Bani Israel, Taurat untuk Bani Israel. Saudara bukan Bani Israel. Jadi ini tidak ada gunanya dipakai orang, maksudnya begitu. Ya, kalau bagi Anda berguna. Nah, itu dia. Nah, itulah ya. Itulah nah, sekarang saya balik nanya, bisa tidak firman Tuhan dikoreksi manusia? Sebenarnya kalau saya, karena saya tidak tahu yang begituan, abang, karena abang itu yang lebih tahu, ya
Saya itu enggak tahu menjawab. Sebenarnya begini kan, begini abang. Kalau saya, kan ini kan ada beberapa teman saya juga, ada om saya juga Islam, ada ustaz. Saya tanya, kataku bilang, Om, apakah itu Quran asli? Dia bilang asli. Saya bilang, apakah itu hadis asli Om? Karena ini saya itu emang yang Anda pegang itu Bible atau Al-Quran? Iya, maaf Bang Sumaya, dia bilang itu Quran asli. Saya tanya ulang, yang abang pegang itu Al-Quran atau Bible? Ini Alkitab Bang. Oh, iya, Nah, kirain ini Bang, Al-Quran maksudnya, tadi. ada kan om saya ustaz, saya tanya, Om, apakah Quran itu asli? Dia bilang asli. Nah, saya bilang yang hadis itu, dia bilang itu karangan manusia. Apa betul itu Bang Suma? Kalau hadis itu kumpulan perkataan-perkataan Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran kumpulan Ya, firman asli. Allah. Iya, itu ya. Nah, ini Al-Quran asli. Kira-kira apa bedanya hadis dengan ini? Karangan manusia ini kan hadis juga kan, manusia juga. Ya, jadi gini ya Bangku. Ketika Anda membawa kitab gundul hadis, contoh misalnya kitab saya ini, kitab gundul hadits, itu asli ucapan Nabi Muhammad dalam bahasa aslinya, yang kemudian diriwayatkan oleh penulis, dikumpulkan dalam sebuah kitab, namanya kitab hadits. Kitab hadits, kumpulan perkataan-perkataan Nabi Muhammad. Tapi itu tidak sama kedudukannya dengan Al-Quran. Al-Quran ini murni 100% firman Tuhan. Kalau hadits itu perkataan Nabi Muhammad. Hadits adalah uraian Nabi Muhammad terkait firman Tuhan. Itu hadits. Itu hadits. Jadi dia kedudukannya bukan sebagai firman Tuhan. Tidak juga dikatakan sebagai kitab suci. Kenapa? Karena di situ ada pengantar, ada ucapan para sahabat. Tapi kalau Al-Quran itu adalah firman Tuhan sepenuhnya. Makanya kami tidak mendudukkan Bible itu sebagai firman Tuhan. Kalaupun dia harus duduk sebagai pengajaran, maka dia sebagai hadits. Duduknya sebagai hadits, kumpulan ucapan-ucapan Yesus dalam bahasa Yunani diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kemudian. Gitu Bang. Iya. Jadi terima kasih Bang Sumaya ya atas penjelasannya. Sama-sama Saudara Luther. Hanya itu yang saya usahakan supaya teman-teman Kristen juga yang mungkin ada menonton di luar sana itu, bahwa apa statement Bang Suma sekarang itu kan saya sudah pertanyakan sekarang itu, bahwa ternyata Alkitab ini menurut Bang Suma ini adalah karangan manusia, karangan manusia semata dan isinya palsu, begitu kan Bang Suma? Jangan Anda jebak saya dengan gitu. Saya mengatakan tidak ada kata palsu. Ini asli. Berapa kali saya harus mengatakan ini asli terjemahan dari pewarta Lukas, Markus dan juga Yohanes dan juga Matius. Meskipun buku itu tadinya nggak ada namanya. Yohanes, Matius itu bukan penulis buku Matius dan Yohanes. Gitu Bang. Itu asli terjemahan kitab saudara, tapi bukan firman Tuhan. Jadi dalam perkataan Yesus kepada muridnya pada waktu terangkat ke surga itu, saya lihat di dalam buku ini dia bilang, pergilah ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil ke firmanku ini. Itulah maksudnya, disitulah barangkali Bang Suma kami sebagai orang Kristen untuk meyakini bahwa kami sebagai Kristen itu Bang Suma meyakini bahwa Yesus itu sebagai Tuhan kami, dan walaupun kalian itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah hanya sebagai nabi, itu ya boleh-boleh saja. Artinya marilah kita menjalankan saja sesuai dengan iman dan keyakinan kami kita masing-masing Bang Suma ya, terserah. Karena Bang Suma ini memang kan apologet, jadi makanya wajar dong Bang saya bertanya Bang. Mohon maaf kalau ada pertanyaan saya kurang-kurang begitu bagus Abang ya. Enggak apa-apa. Saya cuma ingin mengatakan begini Bang. Kalau ada perintah pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu bertentangan dengan anak Maria. Anak Maria di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain atau ke bangsa Samaria, tapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Jadi beda antara Yesus yang keluar dari kubur itu, beda. Bang Suma ini kan orang Makassar Bang. Bang Suma kan orang Makassar Bang Suma kan? Saya orang Makassar Bugis, iya Bang. Iya, kebetulan saya tinggal di Palopo Abang. Jadi terima kasih Sangka Malaka. Iya, saya lahir di sana Bang. Saya lahir di Palopo saya. Di mana? Saya lahir di Bone-Bone, Desa Munti. Di Bone-Bone. Saya di Palopo ini Bang. Oke, ternyata temannya Bang. Terima kasih Bang. Solata Diomai. Iya. Iya, sehat selalu Abangku. Sama-sama Bang. Sama-sama. Thank you. Thank you. Sama-sama. Iya.
Baik teman-teman, saudara kita tadi itu ingin mempertanyakan terkait dengan